radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu faslun wa 'alaika bitulil waqti dan harus bagi kamu untuk dengan memperpanjang menetap maka suratil julusi dan memperbanyak duduk fil masjid di dalam masjid biniatil i'tikaf dengan niat i'tikaf fa innal masajida maka sesungguhnya masjid buyutullahi adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala haqqul biqai dan paling dicintainya tempat ilahi pada Allah Subhanahu wa taala faqad qala alaihi salatu wassalamu dan benar-benar telah berkata itu Nabi Muhammad SAW al masjidu adapun masjid baitul taqiyyin adalah rumah untuk setiap orang bertakwa aqala alaihi salatu wassalam idza ra'aitumur rajula ketika kalian melihat seseorang tadu yang yang terbiasa yang terbiasa al masjidah pada masjid fashhidu maka saksi fashhadu maka saksikanlah lahu kepada itu rajul beriman kepada iman dengan iman. Qala Allah Ta'ala dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala innama ya'muru masajidallahi man amana. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Fasl membahas tentang cinta senang terhadap masjid. Wa 'alaika bitulil muksi. Kamu harus memperbanyak apa? Mukut, berdiam diri. Ada di masjid. Makanya kita orang pengen bangun masjid. Santri ini kalau ada masjidnya enak ya. Dulu kita orang pondoknya ada masjid itu enak. Kita orang mutolaah, kita orang hafalan di masjid itu. Pahala tok wis. Loh ya, ente ada syaraful zaman, ada syaraful makan, ada syaraful waqt. Allah itu membedakan, menempatkan kemuliaan-kemuliaan ada di beberapa waktu, ada di beberapa tempat, ada di beberapa masa, kan begitu. Ente sholat di masjid sama sholat nggak di masjid, pahalanya sama apa beda? Beda. Paham ya? Sama-sama masjid di sini sama Masjidil Haram, ya beda. Paham ya? Jadi makanya kalau ada masjidnya itu enak. Ente bisa i'tikaf, ente bisa tulul mukus, kasratul julus fil masjid biniyatil i'tikaf. Enak nanti. Mudah-mudahan ditakdir bisa punya masjid nanti. Wahabul bika ilallah, dan paling dicintainya suatu apa? Tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan benar-benar bersabda Nabi Muhammad SAW, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid ini adalah apa? Rumahnya setiap orang yang bertakwa. Masya Allah. Dikatakan rumahnya setiap orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti akan merasa nyaman ada di masjid. Sebagaimana kalian nyaman ada di rumah. Seneng nggak kalau di rumah? Seneng nggak? Gak seneng goro, gak samuli kan liburan nanti. Redik gini kan. Paham ya? Sebagaimana kalian seneng di rumah, ya orang yang bertakwa akan senang di masjid. Makanya dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Nanti kalau ngelihat orang-orang itu senang ke masjid, membiasakan diri pergi ke masjid, fashhadu, saksikan itu orang apa? Ahlul iman. Imannya kuat, takwanya kuat. Paham tuh? Enggak semua orang bisa apa? Ya'tadul masjid, enggak semua orang. Wa hatta baituhu qarib. Meskipun rumahnya apa? Dekat dengan masjid, tapi belum tentu ya'tadul masjid. Paham ya? Makanya mudah-mudahan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bangun masjid dan ya'tadul masjid.
Paham ya? Karena kalau kita keluar ya lumayan kan. Apalagi di sini tenaganya itu medannya itu luar biasa. Iki Sidomoro kuru kabeh kok iki. Kalau nek sing lemu sing kuru tambah lho ya apa? Medannya luar biasa. Paham ya? Kalau masjid dekat gini kan enak. Insyaallah. Alhamdulillah dulu di Bogor ya. Ada masjidnya enak gitu anak-anak. Tapi ya memang harus pakai adab nanti kan, harus pakai apa? Pakai adab. Memang sesuatu yang pahalanya besar itu pasti nanti resikonya ya pasti tinggi ya. Tinggi. Paham ya? Sebagaimana di Ramadan pahalanya dilipat gandakan, tapi ketika ada orang bermaksiat ya sama. Dosanya juga apa? Dilipat gandakan. Nanti di masjid dapat duduknya dapat pahala, tapi ini kalau nggak adab ya sama juga. Yang turun bukan rahmat tapi justru laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Nah, ini kalau nanti kepingin apa? Nyaksikan orang-orang yang takwa, nyaksikan orang-orang yang iman, ya beriman. Ya lihat orang-orang yang apa? Ya tatul masjid. Orang kok ben Jumat tok, ya. Tapi setiap hari lebih milih ke masjid. Lebih milih ke masjid. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Di sini dihasar sama Allah, hanya saja yang memakmurkan masjidnya Allah siapa? Man amana. Orang yang hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Paham? Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Masya Allah. Ya. Kalian kalau misalkan di rumah pulang liburan, ya usahakan sholatnya di masjid. Dekat masjid apa dekat musola? Kalau bisa ke masjid, misalkan 5 waktu dibagi, ya mungkin ambil waktu yang sekiranya enak di masjid kapan, paham? Biar dapat pahala apa? Ya tajul masjid, biar dapat pahala langkah-langkahnya ke masjid, ya kan? Biar ente disaksikan oleh Allah, ente termasuk orang-orangnya apa? Beriman. Paham tuh? Ya. Masjid, insyaallah. Wa'addahu alaihi salatu wasallam fi sab'ah alladzina yadhilluhumullahu bidhilli arsyih. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menggolongkan bagi orang yang rindu masjid, ya. Rindu apa? Bukan rindu rumah, Ki. Rindu apa? Rindu masjid, ya. Iki gak rindu rumah sih. Oh, bon. Fi sab'ati alladzina yadhilluhumullahu bidhilli arsyih. Termasuk dalam 7 golongan orang yang Allah bakal naungi dengan apa? Naungan arusnya nanti. Ente tahu kan besarnya arus itu? Di mana itu? Di komik atau di Qatrul Ghaith? Qatrul Ghaith ya. Diibaratkan apa itu? Besarnya arus. Hah? Bumi kalau ditaruh di arus seperti apa? Hah? Gelas. Keketen. Seperti apa? Cincin. Hah? Saking besarnya itu apa? Arus. Allah. Luar biasa. Allah. Yaumal la dhilla illa dhilluh. Pada hari yang mana tidak ada apa? Naungan. Ya. Ya Allah, ini di akhirat ini ngeri gak? Iya kan? Ngeri. Siapa yang bisa nolong? Gak ada yang bisa. Ya. Yang bisa nolong ya amal-amal soleh yang sudah kita apa? Sudah kita amalkan ada di dunia. Di antaranya ini rindu masjid, cinta masjid, kepengen masjid. Ya kita nih kepengen masjid. Tapi di masjid terus ditinggal gini lah. Paham tuh ya. Masya Allah. Kalau liburan ya ke masjid terus. Mulai berakhir.
ya kan. Soalnya subuh di sini, soalnya subuh masjid nggak mau wirid, kalau doa fajar, ya kan, sholat di sini, akhirnya bisa zuhur asar masjid, masya Allah. Ini pahalanya luar biasa. Jadi dikatakan kan nanti matahari itu kan sejengkal ya. Ya nggak ada yang bisa mayungi coba. Yang bisa mayungi hanya Allah Subhanahu wa taala pakai payung arsy. Ya pakai payung apa? Payung arsy. Wa rajulun faqala, hadis jangan panjang. Kemudian disebutkan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Di antaranya adalah seseorang yang apa? Hatinya selalu apa? Tertaut dengan apa? Masjid. Idza kharaja minhu, ketika apa? Keluar dari masjid, kepingin balik mana itu? Kepingin apa? Kepingin kembali lagi. Kalau bukan karena ada urusan yang penting, kalau bukan karena ada kewajiban, dia nggak bakal keluar. Ya, hatta yauda ilaih, sampai dia kembali lagi. Ketika dia keluar tuh selalu dalam hatinya kepingin balik masjid, pengen balik masjid. Sampai kembali lagi ke masjid baru merasa apa? Tenang. Paham tuh? Nah, makanya kalau kalian merasa nyaman di masjid ya alhamdulillah. Paham ya? Insya Allah termasuk daripada ciri-ciri orang yang apa? Beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa. Jangan sampai gak kerasa di masjid. Masjid ini rumahnya orang yang bertakwa. Baitu kulitaki, kok ini ada orang Islam tapi nggak kerasan di masjid, ya model. Paham? Lungguh masjid suwi ku modelnya kaya apa ya? Lebih milih lungguh suwi di warung daripada di masjid. Ya Allah. Padahal duduknya saja di situ amat pahala. Duduknya saja, nggak ibadah itu sudah pahala dengan niat loh ya. Dan niat nanti itikaf duduk pahala sudah. Apalagi ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin alaika halal julus fihi bil adab. Jelas. Tapi ya kamu ketika ada di masjid pasti apa? Harus pakai apa? Pakai adab, boleh ihtiram. Dan apa? Ya penuh dengan apa? Penghormatan. Wal imsak anil fudulil kalam. Dan ini harus bisa menjaga dari pembicaraan yang tidak ada apa? Gunanya. Ojo ngomong sak karepe dhewe di masjid. Ini termasuk adab. Memang pahalanya ente di masjid itu besar, tapi kalau ente nggak punya adab ya bahaya juga. Wah, hatang ngomong tok sehingga ono gunane, jangan. Terus ente fokus. Jadi orang itu dulu kalau di masjid itu ya biasanya pas hafalan di masjid. Karena kalau hafalan pasti kan fokus menghafal. Kalau mutolaah itu jarang kita di masjid. Soalnya mutolaah itu kadang ono omongan sing apa? Sing nyeleweng. Omongan sing gak ada di pembahasan di kitab, kadang bisa ngomong nanti ngelantur. Kalau mutolaah insyaallah kebanyakan ada di jadi ya kayak ngono ya mutolaah ya, engko durung ono cemilane, ono ngobrol wis nanti bahasane. Mutolaah mek pirang baris ngono tok, tapi bahasane wis ngono iku. Ya kan. Ya, kalau hafalan dulu kita ke masjid. Hafalan harus fokus. Kalau kita murojaah itu di masjid. Di masjid. Wah. Enak, selesai hafal, selesai murojaah, kamar. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa bangun masjid nanti. Fadlan anil mahdzur minhu wal haram, apalagi kalau memang pembicaraan itu membahayakan. Ya kan? Wal haram, apalagi haram, ghibah dan lain sebagainya ya. Mahdzur itu seperti apa? Pembicaraan mengenai jual beli. Ya, itu jangan dihindari. Fa in badala tahaddus bi syai'in min umri dunya faburus ila kharijil masjid. Kalau memang ternyata sudah mulai nampak muncul pembicaraan, tapi pembicaraan tersebut ini berkaitan dengan urusan apa? Duniawi. Ya enggak ada kaitannya dengan ilmu, enggak ada kaitannya dengan Al-Qur'an, walhasil urusan-urusan yang lain. Ya segeralah untuk apa? Keluar dari masjid.
keluar dulu ya, kita keluar dulu ke masjid ya, mungkin ada di sekitar masjid, mungkin ada warung atau apa, ya duduk situ dulu, kita ngobrol urusan yang nggak ada kaitannya dengan apa akhirat ya, ada di situ. Kalau selesai balik lagi ke masjid. Bahkan di mana itu, di kitab Bidayatul Hidayah kalau nggak salah, kalau ada orang urusan kalau ada orang di masjid kok pembicaraannya urusan apa jual beli, maka disuruh mendoakan apa, semoga jual belinya apa tidak beruntung, ya kan. Paham tuh ya, keluar ke masjid. Atau memang kalau misalkan sudah ada orang-orang yang boleh ngajak ngomong-ngomong politik, ngomong apa, mending lu keluar ya, keluar. Kemudian wala tastagil fil masjid illa bil ibadah faqat. Ya sudah, ini sudah. Ente aja sibuk yang lain. Ya fokus untuk apa? Ibadah. Menghafal, sholat, murojaah, baca Quran dan lain sebagainya. Li'annahu lam yubna illa liya'budallaha fihi. Karena masjid ini enggak dibangun ya kecuali untuk apa? Digunakan untuk ibadah, bukan untuk main-main. Ya, yang boleh main-main ya anak-anak yang belum balik gitu, masih sobi, masih umayis, masih kecil-kecil. Ini sudah balik-balik, sudah berakal ya nggak boleh. Paham ya? Khusus untuk ibadah. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu ila qawlihi wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ya. Fi buyutin di rumah, ya, maksudnya di masjid. Adzinallahu, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan anturfa, untuk apa? Mengangkat, wa yudhkara, dan menyebut atau disebut fiha, di dalam itu buyut, ismuhu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yarzuqu man yasha' ila qouli ta'ala. Ini ayatnya panjang ya, sampai apa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal memberikan rezeki kepada orang-orang bighairi hisab, dengan apa? Jalan yang tak terduga. Ini menjelaskan tentang apa? Hati-hatinya orang yang beriman. Hati-hatinya orang yang beriman dalam surat An-Nur ini. Ya. Masya Allah. Jadi memang rumah-rumah itu ya, atau masjid-masjid itu diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu, bertasbih lahu, kepada Allah, fiha, dengan fiha, dalam itu, buyut bil qudwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Kemudian di dalam ayat selanjutnya dijelaskan apa? Rijalun, ya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Itu ayat selanjutnya. Ya kan? Wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar yajziyahumullah ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Insyaallah. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang yang beradab ada di masjid, ya, yang digunakan untuk sebagaimana mestinya. Masjid itu dibangun itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki, ya, kepada orang yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa ada apa? Tanpa perhitungan. Bighairi hisab, tanpa dari jalan yang tak terduga. Ada lagi yang mengatakan di sini apa? Tanpa batas. Tanpa
Artinya apa? Diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati-hati yang qalbun muta'alliqun bil masjid, hati-hati yang apa, rindu kepada masjid, senang ke masjid dan punya adab ada di masjid. Wallahu alam. Al-Fatihah.